Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Sunartono Wardana, NIM 2024 10 10 2052 dari kelas Desain Analisis Algoritma A. Di sini saya akan menjelaskan tugas desain analisis algoritma, tugas fungsi rekursif. Yang pertama yaitu fungsi rekursif 1. Buat fungsi rekursif untuk menghitung 1 plus 2 plus 3 plus titik-titik sampai N. Parameter input untuk fungsi rekursifnya adalah N. Nyatakan jawaban Anda dalam pseudocode dan bahasa pemrograman Java atau Python. Buat pohon rekursif untuk menghitung 1 plus 2 plus titik-titik plus sampai 6. Yang pertama, di sini kita akan buat pseudocode-nya terlebih dahulu, yaitu untuk algoritma penjumlahan bilangan asli N. Nah, di sini untuk fungsinya algoritma penjumlahan bilangan asli N itu sendiri ialah untuk menjumlah bilangan awal sampai di N. Kemudian parameter inputnya yaitu N, kemudian outputnya yaitu jumlah bilangan suku awal sampai N. Lalu di sini ada N sama dengan input. Nah, ada percabangan if N sama dengan 1, maka return N, else maka return N plus jumlah bilangan asli min bilangan asli N min 1. Kemudian kita menuju ke yang Python, di mana di sini kita buat fungsi penjumlahan bilangan asli N. Lalu ada percabangan if N sama dengan 1, return N. Kemudian ada else return N plus penjumlahan bilangan asli N min 1. Kemudian di sini kita panggil fungsinya dengan parameter 6. Langsung saja kita jalankan. Maka totalnya yaitu 21. Langsung saja kita menuju ke pohon rekursif penjumlahan bilangan asli 6. Nah, di sini ada penjumlahan bilangan asli 6 itu sama dengan bilangan asli 5 ditambah 6. Nah, di sini belum bisa dieksekusi karena nilainya belum sama dengan 1. Nah, di sini maka akan ada lagi dijalankan penjumlahan bilangan asli 5 sama dengan penjumlahan bilangan asli 4 ditambah 5. Di sini juga masih belum bisa dieksekusi. Kemudian ada lagi penjumlahan bilangan asli 4 itu penjumlahan bilangan asli 3 ditambah 4. Nah, di sini juga belum bisa dieksekusi. Nah, di sini ada penjumlahan bilangan asli 3 sama dengan penjumlahan bilangan asli 2 plus 1. Di sini juga masih belum bisa dieksekusi. Kemudian ada penjumlahan bilangan asli 2 sama dengan 1 plus 2. Nah, di sini sudah bisa dieksekusi karena hasilnya itu ya 1. Nah, kemudian di sini itu hasilnya sama dengan 1 ditambah 2, maka mereturn hasilnya 3. Nah, di sini hasil 3 itu dijumlah dari penjumlahan bilangan asli itu dari yang ketiga itu nah, indeks yang kedua itu adalah 3. Nah, mohon maaf di sini itu harusnya 3. Nah, sehingga ini dari indeks penjumlahan bilangan asli yang kedua itu ada 3, lalu ditambah 3 itu hasilnya 6. Nah, di sini penjumlahan bilangan asli indeks yang ketiga itu nilainya 6, kemudian ditambah 4 menjadi mereturn 10. Kemudian bilangan asli 4 itu nilainya 10, kemudian ditambah 5 sehingga hasilnya 15. Kemudian di bilangan indeks yang kelima itu ada nilainya 15 ditambah 6 sehingga hasil akhirnya yaitu 21. Kita menuju soal yang selanjutnya. Buat fungsi rekursif memeriksa suatu string merupakan palindrom atau bukan. Parameter input adalah string. Nyatakan jawaban Anda dalam pseudocode dan bahasa pemrograman Java atau Python. Buat pohon rekursif untuk menghitung memeriksa string IJGGWER. Nah, di sini kita buat pseudocode-nya terlebih dahulu, yaitu dengan nama algoritma palindrom. Nah, di sini algoritma palindrom itu sendiri berfungsi untuk mengecek string yang diinputkan itu tadi merupakan palindrom atau bukan. Dengan inputan n dan output yaitu nilai n palindrom atau bukan. Nah, di sini ada percabangan yaitu if len n lebih lebih kecil sama dengan 1, maka return true. Kemudian ada elif n indeks yang 0 sama dengan n len n min 1,
maka ada turun palindrom N1, N-1. Kemudian selain itu, maka return false. Nah, langsung saja kita menuju ke yang Python-nya. Nah, di sini ada buat fungsi palindrom dengan parameter n. Nah, di sini di dalam fungsi tersebut ada percabangan if len n lebih kecil sama dengan 1, maka return true. Kemudian elif n indeks ke 0 sama dengan n len n-1 itu mereturn palindrom n1 dibanding len n-1. Nah, selain itu mereturn false. Maksud dari ini yaitu mengecek dari huruf pertama dan huruf terakhir. Jika sama, maka itu akan dicek sampai ke titik tengahnya. Nah, di sini kita langsung saja panggil fungsinya dengan parameter ijgggwer. Nah, kita cek. Nah, ini bukan merupakan hasilnya itu false, maka bukan bilangan palindrom. Kita cek apakah algoritma ini benar dengan menggunakan parameter yang merupakan bilangan palindrom. Nah, apa ini merupakan bilangan mohon maaf, maksud saya itu string yang bernilai palindrom, maka nilainya true. Langsung saja kita menuju soal yang kita lihat saja pohon rekursif dari palindrom ijgggwer itu bernilai false dikarenakan dari awal itu pengecekannya huruf pertama dan huruf terakhir itu berbeda sehingga langsung false nilainya. Kita menuju soal yang kedua, yaitu baris berikut dinyatakan dalam recurrence relation. Nyatakan baris tersebut dalam persamaan langsung menggunakan indeks. Nah, di sini soal yang pertama yaitu UN sama dengan UN-1 ditambah 2 dan U1-nya yaitu 5. Nah, di sini kita dapat recurrent relation-nya yaitu UN sama dengan UN-1 ditambah 2. Kemudian di sini kita juga dapat initial condition-nya yaitu U1 sama dengan 5. Kemudian pola N-nya yaitu UN sama dengan UN-1 ditambah 2, sehingga UN sama dengan UN-2 ditambah 2 plus 2. Lalu UN sama dengan UN-3 ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2. Lalu sehingga didapatkan rumus yaitu UN sama dengan UN-1 ditambah 2i. Itu rumus yang pertama. Nah, kemudian substitusikan U1 sama dengan 5 ke rumus 1. Nah, U1 sama dengan 5 ini yaitu U1 sama dengan UN-1. Kemudian UN sama dengan UN-1 plus 2i. Nah, di sini sehingga UN min i itu sama dengan 5 karena ini nilainya U1 sama. Kemudian ini 5 plus 2i itu sehingga menghasilkan rumus 2. Kemudian kita substitusi i sama dengan n-1 ke rumus yang kedua. Di sini UN sama dengan 5i plus 2i itu kita rumusnya yang tadi, rumus yang kedua yaitu UN 5 plus 2n-1. Nah, i-nya itu bernilai n-1 sehingga UN sama dengan 5 plus 2n-3. Lalu hasil akhirnya yaitu UN sama dengan 2n-2 yaitu rumus yang ketiga yang terakhir. Kita menuju soal yang nomor 2. UN sama dengan UN dibagi 2 plus 5. Lalu ada U1 sama dengan 4. Nah, sehingga kita peroleh recurrent relation-nya yaitu UN sama dengan UN per 2 ditambah 5. Lalu dengan initial condition-nya yaitu U1 sama dengan 4. Lalu kita dapatkan pola N-nya yaitu UN sama dengan UN per 2. Sehingga UN sama dengan UN per 3 ditambah 5 ditambah 5. Nah, di sini UN sama dengan UN per 4 ditambah 5 tambah 5 tambah 5. Sehingga kita bisa menyimpulkan rumusnya yaitu UN sama dengan UN per I ditambah 5I. Yaitu rumus yang pertama. Kemudian di sini kita substitusikan U1 sama dengan 4 ke rumus 1 yang ini. Kita bisa tahu U1-nya yaitu 4, lalu U1 sama dengan UN dibagi I. Nah, UN sama dengan UN per I ditambah 5I. Kemudian UN sama dengan 4 ditambah 5I itu kita dapatkan rumus yang kedua. Di sini kita bisa substitusikan I sama dengan N ke rumus 2. Nah, I sama dengan N ke rumus yang ini. UN sama dengan 4 plus 5I. Nah, UN sama dengan 4 plus 5N.
sehingga itu adalah hasil akhirnya, yaitu rumus yang ketiga. Kita menuju soal yang terakhir, yaitu UN sama dengan 2UN min 2 ditambah 2UN min 1 dan UI sama dengan 2, U2 sama dengan 3. Nah, di sini kita bisa ketahui UN sama 2N min 2 plus 2N min 1. Lalu 2N min ini kita pindah ruaskan menjadi kiri semua, sehingga UN min 2 UN min 2 dikurangi 2U dikurangi UN min 1 sama dengan 0. Di sini kita dapatkan R kuadrat dikurangi 2 min R sama dengan 0. Sehingga kita bisa simpulkan seperti ini, yaitu R dalam kurung R ditambah 1 dikalikan R dikurangi 2. Nah, kemudian dari sini didapatkan R sama dengan min 1, itu sudah ketetapan ya, yaitu lalu dan R sama dengan 2. Itu bernilai keterbalikan, jika min jadi plus, jika plus jadi min. Kemudian U1 sama dengan min A ditambah 2B sama dengan 2. Kemudian U2-nya yaitu A ditambah 4B sama dengan 3. Nah, lalu di sini untuk mencari nilai B, maka melakukan substitusi, yaitu min A ditambah 2B sama dengan 2 menjadi A sama dengan 2B dikurangi 2. Nah, di sini substitusikan A sama dengan 2B min 2 ke dalam U2. A ditambah 4B sama dengan 3. Di sini 2B dikurangi 2 tambah 4B sama dengan 3. Di sini untuk nilai A-nya itu kita ubah menjadi 2B min 2, sehingga dihasilkan 6B sama dengan 5, lalu sehingga B sama dengan 5/6. Lalu kita mencari nilai A dengan melakukan substitusi, yaitu A sama dengan 2B min 2. Nah, di sini kita masukkan saja karena sudah mengetahui nilai B-nya, yaitu 2 dalam kurung 5/6 dikurangi 2, sehingga nilai A yaitu 1/3. Kemudian setelah nilai A dan B didapatkan, maka bisa dimasukkan ke persamaannya. Lalu persamaan langsungnya ialah UN sama dengan min A pangkat N ditambah 2B pangkat N. Nah, di sini kita bisa mengetahui UN sama dengan 1/3 pangkat N ditambah 10/6 pangkat N. Lalu UN sama dengan 1/3 pangkat N ditambah 5/3 pangkat N. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.